Ya, terima kasih ya Suli Asri ya dan semua segenap panitia dari setiap Panasika yang turut membantu sehingga kegiatan pagi ini yang baik ini bisa berlangsung. Terima kasih untuk semuanya ya. Nah, sebelumnya semuanya terimalah salam dari saya. Semoga segala berkah, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, atau hal baik apapun yang teman-teman semua ingin wujudkan di dalam kehidupan teman-teman, semoga dengan segala kekuatan karma baik yang terus Anda kumpulkan secara berkesadaran melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan seperti saat ini, semoga mampu mengkondisikan semua impian Anda terwujud dengan mudah di dalam kehidupan Anda. Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya. Ya, topik kita pagi ini adalah indahnya hidup di dalam kesulitan. Nah, seperti biasa saya mau mengingatkan kepada teman-teman nih ya, di sini saya tidak memberikan ceramah ataupun nasihat untuk Anda semua. Saya hanya ingin berbagi bagaimana sih dulu seorang Nancy yang sepertinya hidupnya itu sulit banget. Ya, saya itu dulu ya boleh dibilang itu pakai kacamatanya itu mereknya itu kesulitan ya, kesulitan hidup. Sehingga saya kalau udah pakai kacamata kesulitan hidup, wah yang saya lihat itu semua yang jelek-jelek, yang nggak bagus-bagus, yang nggak indah-nggak indah, semua tentang kesulitan. Nah, bagaimana seorang Nancy yang seperti itu akhirnya dengan dhamma, dengan belajar dhamma, dengan mempraktekkan dhamma, akhirnya bisa melihat indahnya hidup di dalam kesulitan. Nah, ini teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah mengenai satu keterampilan di dalam hidup yang bisa kita miliki, yang bisa Anda miliki oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, ya. Poinnya adalah tergantung Anda mau atau tidak mau. Ya, mau atau tidak mau untuk apa? Mau atau tidak mau Anda untuk berlatih. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu keterampilan di dalam hidup, ya. Bukan milik seseorang, bukan milik sekelompok orang, bukan milik siapa. Bukan milik yang ibaratnya kalau dia sudah mencapai sesuatu atau apapun. Tidak, tapi ini adalah milik semua orang yang mau untuk berlatih dan berusaha. Oke, jadi saya ucapkan apresiasi buat Anda semua ya, yang pagi ini sebenarnya enak ya buat santai-santai melanjutkan tidur ya, melanjutkan mimpi sampai siang bahkan sampai sore, tapi Anda memutuskan untuk mengisi waktu Anda, bangun pagi dan mengisi waktu Anda dengan kegiatan baik seperti pagi ini, melakukan kegiatan kebaktian, lalu kemudian mendengarkan sharing ya. Nah, di sini karena saya tidak memberikan ceramah ataupun nasihat apapun untuk teman-teman, karena saya juga percaya saya juga masih perlu untuk terus belajar di dalam kehidupan ini ya. Jadi izinkan saya berbagi kepada Anda semua dan izinkan saya juga belajar dari Anda semua. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari Anda sangat saya harapkan untuk juga sebagai masukan dan untuk semakin membantu saya mengupgrade ya skill saya, keterampilan saya. Oke, jadi itu akan sangat saya hargai. Nah, di sini karena saya berbagi kepada Anda semua, saya tidak memberikan nasihat ataupun ceramah, izinkan saya memanggil Anda semua tanpa mengurangi rasa hormat kepada Anda, ya, kepada Romo, Ramani yang mungkin sedang menonton, ataupun Bapak Ibu yang jauh lebih senior, izinkan saya untuk memanggil Anda semua dengan istilah teman-teman. Kenapa dengan istilah teman-teman? Berarti kita adalah teman di dalam pembelajaran kehidupan ini, sehingga kita bisa saling belajar dengan lebih nyaman, ya. Boleh ya? Oke, nah topik kita adalah indahnya hidup di dalam kesulitan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Mungkin dari Anda sudah banyak yang kenal saya. Sudah banyak ya, kesannya saya dikenal banget ya. Nah, ya, tapi itu satu bentuk kepercayaan diri lah ya. Boleh ya. Oke, nama saya Nancy Mardoli. Saya seorang interior designer, saya juga seorang hipnoterapis, saya seorang mind coach ya, kemudian grafologis, lalu pembicara publik, penulis buku. Nah, seorang trainer juga. Dan buat teman-teman ya yang belum temenan di sosial media, silakan ya kita temenan. Jadi kalau dengan berteman di sosial media, kita bisa semakin menambah pertemanan kita ya. Dan dari sana siapa tahu kita bisa saling belajar juga. Oke, terima kasih. Nah, di sini teman-teman saya mau tanya dulu nih, teman-teman. Hidup terasa indah ya bila semua terasa mudah. Setuju pastinya ya kan ya? Kalau semua gampang, semua mudah, apa yang kita inginkan tercapai dengan mudah,
hidup itu indah banget, betul ya? Setuju ya, saya juga dulu merasa begitu ya kan. Tapi pertanyaannya adalah, masihkah indah kalau keadaan tiba-tiba jadi sulit? Nah, terus tiba-tiba kita mendapat hal-hal yang gak mudah dalam hidup kita. Ya, mau itu kesulitan, mau itu kemalangan, kesialan, ketidakberuntungan, dicaci maki orang, atau apapun itulah sesuatu yang kita identifikasikan, kita artikan, kita asosiasikan adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, namanya tidak menyenangkan tentunya ya jadi tidak menyenangkan ya, jadi nggak indah lagi. Nah, tapi teman-teman seperti tadi saya sampaikan bahwa apa? Saya dulu juga ngalami ya, saya merasa hidup saya itu nggak mudah, hidup saya itu dipenuhi dengan kesulitan hidup. Apalagi dengan pengalaman masa kecil saya yang rasanya sulit banget bagi saya saat itu ya, saya tidak mengerti di mana indahnya hidup saya saat itu, saya tidak mengerti bagaimana kok sepertinya hidup dalam satu keluarga kok kayaknya tidak indah, kok kayaknya saya itu mengalami hidup yang tidak mudah sebagai seorang anak, dipukul, dimarahin dan sebagainya ya. Jadi hal-hal itu menjadikan saya itu melihat hidup itu kayaknya aduh, hidup ini ribet banget, sehingga mungkin buat teman-teman yang pernah mendengarkan sharing saya pernah memutuskan mau bunuh diri 2 kali ya, itu dulu, oke. Dan saya bersyukur, saya beruntung, saya bahagia, saya tidak melakukannya karena itu adalah benar-benar satu tindakan, satu perbuatan yang tidak bijaksana, bahkan bisa dikategorikan sebagai perbuatan bodoh ya. Saya diliputi oleh kebodohan batin saya sehingga saya tidak bisa melihat hal baiknya dari sulitnya hidup saya saat itu. Nah, beruntung saya bertemu dengan Dhamma. Dari Dhammalas akhirnya saya bisa mengerti, oh fenomena kehidupan ini seperti apa sih, kenapa harus begini begitu, dan kenapa saya mengalami ini semua. Nah, inilah yang saya mau bagikan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman, buat Anda yang saat ini sepertinya merasa hidup sulit banget, mungkin ekonominya, mungkin kesehatannya, mungkin hal-hal lainnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Percaya bahwa ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Nah teman-teman, memang iya kita nggak bisa merubah takdir kita. Kalau Anda tahu takdir sama nasib ya, mungkin Anda yang mungkin sudah pernah mendengar sharing saya bisa tahu bahwa takdir sama nasib itu adalah suatu hal yang boleh dibilang serupa tapi tak sama ya. Takdir itu adalah sesuatu yang kita sudah terlahir sebagai apa, terlahir di keluarga apa ya. Nah, nasib itu adalah sesuatu yang masih bisa kita rubah, masih bisa kita perjuangkan. Nah, makanya inilah disebut bahwa ini adalah satu skill, satu keterampilan. Kayak dulu ya, kita itu yang namanya nggak bisa, yang namanya punya skill, keterampilan membaca, menulis. Nah, sekarang kan bisa, ya. Kenapa? Melalui kita belajar, lalu melalui latihan-latihan, oke? Nah, makanya saya suka banget ini teman-teman quote ini. Quote ini adalah berisi tentang dari Vivian Grace, mengatakan bahwa apa? Bahwa hidup bukanlah tentang menunggu badai ataupun hujan itu untuk berlalu, tapi adalah tentang bagaimana kita belajar menari di dalam hujan badai tersebut ya. Nah, maksudnya apa belajar menari? Yaitu kan ada sebagian orang yang mungkin suka ya kalau hujan tuh senang, happy, dingin, adem. Tapi banyak juga sebagian orang yang nggak suka keadaan itu. Dia menganggap bahwa hujan ini menghambat pekerjaan dia, bahwa hujan ini menghambat aktivitas dia, bahwa hujan ini membuat dia itu akhirnya bajunya atau apanya jadi gak kering atau dan sebagainya ya. Jadi akhirnya apa? Jadi dia menunggu hujan ini untuk berlalu sambil ngomel-ngomel, sambil ngeluh, sambil kesel. Ya. Jadi dia udah gak melihat indahnya hujan itu. Dia sudah tidak melihat, wah ini jadi sejuk dan sebagainya. Dan akhirnya ya jadi kesel, jadi tambah menderita. Nah, itu penderitaannya jadi semakin bertambah saat itu juga. Sulit dan kesulitan hidup semakin sulit lagi akhirnya ya kan. Nah di sini quote ini mengatakan bahwa apa? Ini adalah tentang bagaimana kita belajar menari di dalam hujan tersebut. Kalau dibilang belajar menari, berarti kan kalau orang yang menari itu berarti apa? Sesuatu dia menikmati, betul ya? Menikmati musiknya, menikmati situasinya, kondisinya, suasananya. Seperti itu ya, ini adalah tentang keterampilan teman-teman ya, bukan masalah bisa atau tidak bisa kita melihat indahnya hidup di dalam kesulitan, bukan masalah bisa atau tidak bisa kita menjadikan kesulitan hidup kita ini adalah sebagai suatu hal yang bisa membawa kita ke perubahan nasib kita yang lebih baik.
Ya, bukan masalah tidak bisa teman-teman ya, tapi ini adalah mengenai masalah mau atau tidak mau Anda. Untuk apa? Mau tidak mau Anda untuk berubah ya, dari yang dulu Anda seperti apa dan lalu kemudian Anda mau berubah. Dan bagaimana caranya sih berubah? Ya, ya ini belajar. Setelah belajar apa? Action. Ya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Anda bisa bilang, saya nggak punya nih yang namanya keterampilan untuk menyanyi. Suara saya terdengarnya cempreng, terdengarnya itu nggak merdu, nggak indah. Betul ya? Ada sebagian orang gitu. Tapi kok ada sebagian orang yang terlahir punya suara yang indah, berbakat ya kan? Nah, bukan masalah bisa atau tidak bisa Anda menyanyi teman-teman. Bukan masalah bisa atau tidak bisa seorang Nancy yang suaranya mungkin kalau nyanyi itu bisa memecahkan jendela kaca ya. Maksudnya nggak indah gitu ya, suaranya nggak indah terdengar. Nah, bukan masalah bisa atau tidak bisa saya menyanyi. Bukan masalah itu, tapi masalahnya mau tidak mau dari saya tidak punya kemampuan menyanyi, suara saya pas-pasan, lalu saya bisa berubah menjadi suaranya itu setidaknya ya enak didengar, atau kalau menyanyi itu nadanya nggak fales-fales ya, bisa mengikuti tempo ritme musik yang ada, bisa berharmonisasi dengan musik yang ada ya. Anda juga tahu kan ada banyak penyanyi-penyanyi yang kita kenal bahkan mungkin suaranya itu awalnya terdengarnya nggak bagus, tapi kok makin lama bisa makin bagus. Nah ini teman-teman, masalahnya adalah di keputusan Anda, ya, di niatnya Anda. Anda mau nggak belajar? Lalu setelah belajar apa? Anda mau nggak terus latihan sampai akhirnya itu menjadi keterampilan di dalam hidup Anda? Ya seperti saya, ya, kalau saya mau belajar menyanyi, ya, saya mau suara saya indah, berarti apa? Saya harus belajar dong. Saya harus cari guru, ya kan? Saya cari guru yang menyanyi. Guru juga banyak pilihannya. Nah, silakan tergantung Anda. Anda mau milih yang mana? Bebas, ya kan? Tergantung budget Anda. Nah, ketika Anda memilih guru, lalu kemudian apa? Tentunya ada hal-hal, ada kegiatan-kegiatan yang Anda harus lakukan. Contoh, gurunya bilang mana sama Anda supaya suara Anda bisa terjaga, suara Anda gak jadi yang namanya cempreng lah atau apa, Anda mungkin nggak boleh makan makanan yang berminyak, ya kan, goreng-gorengan atau apa kayak gitu. Nah, mau nggak Anda melatih diri Anda? Mau nggak Anda ibaratnya itu punya pengendalian diri untuk mengkonsumsi makanan tersebut? Ya, walaupun awalnya Anda suka banget, tapi kan Anda tahu Anda punya tujuan, yaitu Anda mau bisa nyanyi. Nah, dalam Anda mau menuju bisa nyanyi itu, mau nggak Anda melakukan serangkaian proses, serangkaian kegiatan-kegiatan untuk bisa Anda mencapai tujuan Anda tersebut. Masalahnya terletak di Anda, ya, mau atau tidak mau Anda. Jadi, ya, kabar baik ya, nasib Anda merasa sekarang Anda hidupnya kurang mudah, Anda merasa sekarang hidup Anda sulit, Anda merasa hidup Anda terpuruk, Anda merasa hidup Anda di titik paling rendah, sepertinya tidak ada jalan keluar. Gak apa-apa teman-teman ya, gak apa-apa. Sekaranglah saatnya Anda memutuskan, Anda mau atau tidak mau berubah dari situasi Anda saat ini. Bagaimana caranya berubah? Ya Anda belajar seperti saat ini yang Anda mau ibaratnya mengeluangkan waktu Anda, ya, mengorbankan sebagian waktu Anda untuk apa? Untuk mendengarkan seri, untuk belajar bersama. Ya, jadi selamat untuk Anda, saya apresiasi Anda yang meluangkan waktu Anda untuk bergabung bersama ya di dalam kegiatan baik seperti ini. Nah, teman-teman, saya lanjut ya. Oke, bagaimana sih caranya mengatasi kesulitan ataupun tantangan hidup itu supaya menjadi berkah di dalam hidup kita? Nah, ini saya simpulkan dalam 5 step ya. Anda lihat ini ada 5 step. Oke, kalau Anda lihat di dalam 5 step ini ada warna yang berbeda ya dari atas ke bawah. Kalau dibaca meditasi. Nah, ini tujuannya apa sih? Supaya kita lebih mudah memahami ya, mudah mengingat stepnya. Pertama, memahami hukum alam. Kedua, diterima sebagai bagian dari kehidupan. Ketiga, tak itu menjadi tantangan ataupun yang kita sebut kesulitan hidup itu adalah kita artikan sebagai satu kesempatan belajar. Oke. Lalu kemudian yang 4, SI, senyum ikhlas. Yang kelima, membuat pilihan secara sadar, karena kita tahu meditasi itu adalah melatih kesadaran ya kan. Nah, jadi yang kelima, membuat pilihan secara sadar. Nah, itu biar mudah diingat ya, meditasi. Yang kelima, sadar. Oke, saya bahas satu-satu ya.
memahami hukum alam. Nah, teman-teman coba saya tanya, ada nggak orang yang Anda tahu di dunia ini ya? Siapa dia, saudara Anda, atau kerabat Anda, atau teman Anda, guru Anda, ataupun siapa dia di lingkungan kerja Anda, atau bahkan Anda sendiri, ya? Ada nggak yang sepanjang hidupnya itu dia itu happy terus, bahagia terus? Ada nggak? Terlahir dimanapun, ya, dalam bentuk apapun, di negara apapun. Pernah Anda tahu? Nggak ada ya. Nah, yang happy terus gak ada ya? Pasti ada juga ya sedihnya, merasa susahnya juga pasti ada ya. Oke, sekarang yang keduanya. Ya, kalau memang gak ada yang happy terus, lalu sebaliknya, ada nggak yang Anda kenal orang-orang di dunia ini yang sepanjang hidupnya itu sulit terus, gak ada happy-happynya? Gak ada juga ya ternyata ya. Gak ada juga, bahkan seseorang yang kita tahu hidupnya secara ekonomi sulit banget, dia hidup di tempat yang boleh bilang tidak layak, kurang layak ya, memang karena kondisinya dia harus hidup tinggal di sana, ternyata dia juga tetap bisa mengalami, kadang-kadang juga ada masa-masa bahagia buat dia. Ada juga dia bisa melihat indahnya hidup dia, tetap dia bisa happy, bisa ketawa ya kan, tetap ada ya. Ya, teman-teman perlu memahami ini. Inilah hukum alam. Dua kondisi ini akan dialami oleh siapapun, dimanapun, tidak terhindarkan. Mau apapun profesinya, mau bagaimanapun dia terlahir, mau bagaimanapun bentuknya, mau bagaimanapun kehidupannya, dia akan mengalami ini. Jadi dengan memahami ini kita akan tahu, oh ternyata siapapun di dunia ini akan mengalami ini. Ini adalah hukum alam. Tidak bisa ditolak ya. Anda suka nggak suka, mau nggak mau, tidak bisa ditolak. Ini akan dialami oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Bahkan seseorang yang kita tahu ibaratnya tuh sudah terkenal banget, tetap mengalami dua kondisi ini. Ya, dengan memahami kita bilang, oh saya nggak sendirian di dunia ini. Ini terjadi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Bahkan seorang presiden, bahkan seorang yang sudah ibaratnya punya segalanya, tetap mengalami dua kondisi ini ya. Senang dan susah, happy dan susah ya, tetap akan mengalami dua kondisi ini. Dan teman-teman mungkin kita juga tahu ya, bahkan seseorang yang sudah melatih dirinya seperti ini juga mengalami kondisi ini nggak? Juga ya, tapi kita nggak tahu levelnya sampai di mana ya, karena yang orang yang melatih ini setidaknya mereka sudah memasuki satu jalur untuk pelatihan diri yang jauh lebih intensif ya kan. Nah, tapi yang kita tahu mereka-mereka yang seperti ini juga tetap bisa mengalami dua kondisi ini ya. Kecuali mungkin yang sudah memang level batinnya itu lebih seimbang, itu mungkin sudah punya keterampilan melihat indahnya hidup di dalam kesulitan jauh lebih baik ya. Dan bahkan ya teman-teman, seorang bayi yang baru terlahir ke dunia ini pun mengalami kondisi ini, betul ya? Nah, kita bisa bilang, bayi mah enak, anak kecil mah enak, mana ada hidupnya sulit? Ya, kata siapa? Coba, gimana dia nggak merasa hidupnya sulit ketika dia mau ibaratnya kedinginan, kepanasan atau lapar, orang tuanya nggak ngerti, dia oe-oe yang mau ngomong nggak bisa, coba nangis saja kerjaannya kan. Nah, kirain dia lapar, salah dibukain popoknya, kesel juga kan, ya tetap dia sulit juga hidup buat dia ya. Jadi ini dialami oleh siapa? Ini sama seperti hukum alam yang ada di semesta ini, seperti hukum gravitasi ya kan. Hukum gravitasi itu berbicara mengenai apa? Segala sesuatu yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke pusat bumi ya. Itu tidak terhindarkan, itu adalah hukum alam. Jadi akan dialami oleh siapapun, semua akan mengalami. Dengan kita memahami ini, kita akan bilang, oh setidaknya tingkat penolakan kita nggak mau hidup yang sulit, kita nggak mau yang gak enak-enak, itu akan menurun. Karena menolak itu adalah kunci penderitaan, teman-teman ya. Semakin kita menolak, kita akan semakin menderita. Nah, ketika kita memahami ini, kita akan masuk yang namanya pandangan benar, ya teman-teman ya. Ya, makanya di dalam Jalan Mulia berunsur 8, yang paling pertama diletakkan pandangan benar. Setelah pandangan benar akan ada cara berpikir benar, ya kan? Setelah cara berpikir benar, ada yang cara berucap benar. Setelah cara berucap benar, tindakan benar, dan semuanya ya, itu merupakan satu perputaran yang sangat harmonis sekali. Bayangkan kalau kita punya pandangan tidak benar, pandangan salah, akibatnya sebuah salah ya. Makanya dengan kita memahami ini satu hal ini, kita akan dapat, oke, kita memahami, ini adalah hukum alam, semua akan dialami oleh siapapun dia dimanapun. Nah, kita akan mendapat otomatis
ketenangan. Jadi penolakan kita itu akan berkurang, sehingga apa? Akan masuk yang pandangan lebih benar lagi, sehingga kita punya cara berpikir, oke, kalau semua ngalami, oke, berarti saya bisa keluar dari situasi saya ini, saya bisa menjadi nasib yang lebih baik lagi daripada sekarang. Nah, inilah sama-sama kita belajar ya. Lalu kemudian yang kedua, ya tadi meditasi ya, yang kedua meditasinya itu D-nya itu diterima sebagai bagian dari kehidupan. Nah, tadi sudah paham, akhirnya kita bisa makin menerimanya. Nah, ini kita ibaratkan hidup kita ini adalah suatu perjalanan ya teman-teman ya. Contoh kita perjalanan naik pesawat ya, dari Jakarta kita mau ke Bali ya kan. Nah, semua sama seperti orang yang lahir ke dunia ini tuh pengennya hidupnya bagaimana? Hidupnya susah atau hidupnya bahagia? Bahagia kan, tentunya kan maunya yang hidupnya bahagia, yang enak-enak segala macam, tentunya pasti semuanya mau itu ya kan. Keluarga yang harmonis, rezeki yang baik, teman-teman yang baik, di lingkungan yang baik, semua pasti maunya yang enak-enak, yang baik-baik ya kan. Nah tapi ya itu, setelah Anda memahami bahwa ini adalah hukum alam, itu tidak terhindarkan, dan kita juga tahu di dalam sutta dikatakan bahwa apa, dalam Adina Pacawekana Sutta yang perlu kita renungkan setiap saat. Itu di situ ditulis dengan jelas sekali bahwa apa? Saya terlahir dari karma saya terlindung oleh karma saya berkerabat dengan karma saya, ya kan? Nah, di situ bayangkan teman-teman, kalau dibilang terlahir dari karma saya, berarti apa? Ya, kalau kita terlahir di keluarga yang bagaimana, kita lahir dalam kondisi bagaimana, memang itu sudah boleh disebut itu tadi takdir kita, ya kan? Takdir kita boleh lahir di keluarga yang mungkin kita nggak suka, kita boleh terlahir di lingkungan yang mungkin kayaknya miskin, yang kita tidak suka. Tapi ingat teman-teman, nasib Anda yang tentukan ya, dimulai dari keputusan Anda. Oke, makanya ini penting sekali ya teman-teman ya. Nah, perjalanan kehidupan itu ya dimulai seperti ini. Anda terlahir di satu keluarga, ya oke. Lagi terakhir itu sama seperti kita memulai perjalanan ini dengan pesawat ini kan. Kita beli tiket ya, kita beli tiket pesawat. Ketika kita kalau beli tiket pesawat kan masih bisa ya kita kontrol ya. Nah, tapi kalau ibarat kita terlahir di mana kita nggak bisa kontrol. Nah, teman-teman, kemudian pada saat kita mau memulai perjalanan kehidupan kita, naik duduk di pesawatnya take off, ya naik gitu kan. Begitu naik, coba saya mau tanya, Anda bisa bilang, saya mau perjalanan saya mulus-mulus, lancar-lancar, tidak ada gangguan. Ya, itu harapan semua orang, betul ya. Saya pengennya lancar-lancar, tidak ada yang namanya goyang-goyangan, goncang-goncangan, mengerikan gitu, saya nggak mau. Anda bisa bilang gitu, Anda bisa doa, ibaratnya doa panjang kali lebar, ibaratnya Anda bisa doa sebelumnya seharian, semalaman, atau gimana, terserah ya kan. Tapi setelah Anda udah di pesawatnya take off, pas goyang-goyang, ya kita nggak bisa kontrol. Itu tetap akan terjadi, ya nggak? Ya teman-teman, ya kan? Ketika itu terjadi, itu gangguan dalam hidup kita. Kita bisa sebut itu, kita bisa artikan itu adalah gangguan dalam hidup kita. Kita bisa artikan itu adalah masalah. Kita bisa artikan itu adalah kesulitan hidup, betul ya? Nah, lalu kemudian pesawatnya jalan, ya. Ketika pesawatnya jalan di atas, ya. Kemudian kita bisa bilang juga, saya nggak mau nih perjalanan hidup saya ini terganggu. Saya nggak mau ibaratnya ada badai, ada apa. Nah, kita juga nggak bisa kontrol, betul kan? Itu bukan kita nggak bisa kontrol dari apa yang terjadi di luar kita. Ketika ada badai, ketika ada angin kencang, ketika ada awan yang bagaimana dan sebagainya. Bahkan ketika ada burung ya yang mungkin ibaratnya itu bertabrakan dengan pesawat, itu juga kita nggak bisa kontrol ya kan. Anda ya itu seperti tadi, Anda bisa ibarat berdoa sepanjang perjalanan, tapi kalau memang itu akan terjadi. Ya teman-teman, Adina Pacawekana, saya terlahir dari karma saya terlindung oleh karma saya berkerabat dengan karma saya. Perbuatan apapun yang kulakukan baik ataupun buruk itu yang kuwarisi. Jadi ya gangguan-gangguan yang nanti akan datang ke dalam hidup kita yang tidak enak dalam hidup kita, tetap kalau memang ibaratnya akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, akan tetap menjadi gangguan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, itu kita nggak bisa kontrol, akan terjadi ya. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, sebagai penumpang di dalam pesawat ini, ya, sebagai penumpang di dalam perjalanan kehidupan ini, ada loh yang bisa kita kontrol. Nah, ya kan, di dalam perjalanan ini apa sih yang bisa kontrol? Apa coba? Ya, di dalam pesawat ini kita bisa mengontrol saya mau ngapain, ya kan? Sepanjang perjalanan Anda mau tidur terus, boleh? Boleh, terserah siapa? Tuh, Anda sendiri. Nah, lalu di dalam perjalanan ini Anda mau ngobrol terus sepanjang perjalanan, boleh? Boleh.
Anda mau cari-cari kenalan sama orang, semua orang yang ada di pesawat, boleh? Boleh, terserah siapa? Anda, ya kan? Nah, tapi dari apa yang Anda lakukan itu semua, baik ataupun buruk di dalam pesawat, tentunya itu akan ada konsekuensi baliknya, ya. Ada sebab, ada akibat, ya. Anda berbuat apa, akan ada akibat dari perbuatan Anda. Anda melakukan yang baik-baik di dalam pesawat, ya tentunya Anda akan dapat baik. Contoh, Anda marah-marah di pesawat, ya. Anda melakukan perbuatan yang nggak baik, marah-marah di dalam pesawat. Yang ada apa? Anda diomelin orang, Anda dijutekin orang, bahkan mungkin Anda ditempatkan di satu tempat yang memang diasingkan dari orang-orang, ya kan? Nah, itu akibat dari perbuatan Anda sendiri. Betul, Anda bisa mengontrol perbuatan Anda. Anda suka-suka Anda mau marah-marah, betul. Suka-suka Anda mau jungkir balik, suka-suka Anda mau ngisengin semua penumpang yang ada di pesawat. Terserah Anda, kontrolnya di Anda, suka-suka Anda, betul. Tapi apa yang Anda perbuat, nanti Anda akan dapat konsekuensinya lagi, ya. Ya, jadi itu seperti tadi dalam ambilan pencapaian karena perbuatan apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, itu yang kuwarisi, teman-teman. Ya, Anda perlu tahu ini. Nah, lalu apa lagi yang bisa Anda kontrol selain Anda mau lakukan apa? Cara Anda berpikir, Anda mau ngapain, ya kan? Nah, tadi selain Anda mau ngomong apa, Anda mau melakukan apa, mau jungkir balik, kayak mau tidur-tiduran ibaratnya di lorong pesawat, silakan, ya. Tapi ingat, ya, Anda akan menerima konsekuensi dari perbuatan Anda. Oke, nah di situ yang bisa kita kontrol adalah bisa kita simpulkan bahwa apa yang bisa kita kontrol dalam perjalanan di pesawat itu, dalam perjalanan kehidupan ini juga apa? Cara kita berpikir, cara kita berucap, cara kita bertindak. Itu yang kita bisa kontrol, teman-teman. Ya, selebihnya kita nggak bisa kontrol. Orang lain di samping kita tidur sambil ngorok sepanjang perjalanan, kita terganggu pun kita nggak bisa kontrol dia, betul? Mungkin Anda bisa melakukan tindakan kecil, gitu, dia tersadarkan lalu tidur lagi, tetap ngorok lagi kan? Ya, Anda nggak bisa kontrol, ya. Nah, jadi sama juga seperti di kehidupan ini, teman-teman, mau ada kesulitan datang ke hidup Anda, mau ada gangguan apapun datang ke hidup Anda, mau Anda dicela, mau Anda dimaki, mau ada apapun, itu tidak Anda bisa kontrol, Anda tidak bisa kontrol, ya. Yang Anda bisa kontrol apa? Cara Anda berpikir, cara Anda berucap, cara Anda bertindak terhadap masalah-masalah, terhadap gangguan-gangguan yang datang ke dalam hidup Anda, di dalam perjalanan kehidupan Anda ini, ya. Nah, demikian juga ketika akhirnya pesawat ini mau landing, ya kan, ketika mau landing. Yaitu sama seperti tadi mau naik dan mau di dalam perjalanan. Anda bisa bilang, saya nggak mau pesawatnya ini goyang-goyang lah, inilah, itulah, yang mengerikan-mengerikan, saya nggak mau, saya takut. Anda bisa bilang gitu, ya kan? Tapi tidak terhindarkan ketika nanti landingnya bubuk gitu. Itu akan terjadi juga, ya kan? Nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita bilang, hai pilot, saya bayar kamu 10 kali lipat, ya. Kamu harus ibaratnya membawa pesawat ini dengan mulus. Gak bisa kita kalau tiba-tiba ya rodanya copot ya, atau kenapa, atau mesinnya bermasalah, kita nggak pernah tahu. Itu akan datang ke dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Jadi itu ingat, teman-teman, ingat. Dengan Anda menerima bahwa gangguan, bahwa masalah-masalah, bahwa kesulitan apapun akan datang, itu adalah bagian dari kehidupan ini. Nah, Anda akan lebih apa lagi? Nah, yang pertama tadi sudah memahami, lalu kemudian setelah Anda terima lagi, tentunya level penolakan Anda makin berkurang. Dengan demikian Anda lebih, ya, istilah Jawanya itu bahasa kerennya adalah legowo, ya, lebih legowo, ya, kayak lebih menerima jadinya. Lalu kemudian yang ketiga, itu tantangan ataupun kesulitan kita artikan sebagai kesempatan belajar. Teman-teman mau tahu kenapa sih masalah disebut masalah? Ya, karena disebut masalah. Coba kalau masalah dinamakan Nancy, ya masalah itu dipanggilnya Nancy, ya kan? Ya seperti itu masalah. Anda itu akan semakin berat karena Anda memandangnya dengan sudut pandang ini masalah, sehingga cara berpikir Anda mengaitkan dengan memori yang tersimpan dari Anda selama masa hidup, itu tersimpan bahwa apa? Masalah itu akhirnya jadi masalah, makin lama makin berat rasanya, betul ya? Nah, ketika Anda memandang masalah ini adalah satu kesempatan untuk belajar, maka Anda akan berubah, Anda akan ibaratnya punya pola pikir yang berbeda. Setelah itu Anda akan menyikapinya dengan cara yang berbeda. Anda akan punya semangat untuk apa? Belajar bahwa apa? Dari kesulitan hidup ini, dari masalah ini, saya akan bisa menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih gimana, itu ya. Ya, sama seperti ini. Albert Einstein mengatakan bahwa apa? Dia punya pandangan yang luar biasa tentang kesulitan.
Ya, dia mengatakan di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Dia nggak bilang namanya sulit ya sulit. Nah, kalau udah begitu udah pasti itu orang hidupnya sulit terus ya kan. Tapi seorang Albert Einstein dia ya apa yang dia lakukan itu merubah hidup banyak orang dari apa yang dia lakukan hasil karya dia kerja, karena dia punya pola pikir, punya sudut pandang yang seperti ini, bahwa di tengah kesulitan terdapat kesempatan, sehingga ketika dia menemukan ada kesulitan, aha, ini ada kesempatan, nah dari sini malah bisa dapat peluang-peluang dan sebagainya, ya kan. Demikian juga seseorang seperti ini ya, Thomas Alva Edison, ketika dia menemukan lampu, coba dia udah coba berapa kali, 10.000 kali ya, dan dia mengatakan apa, saya bukannya gagal, saya hanya menemukan 10.000 kali cara. Kenapa sih ini nggak berhasil? Ya, berbeda nggak kalau gue bilang, saya udah 10.000 kali gagal. Capek ya gitu rasanya ya. Nah itu dia ya. Karena ya teman-teman tahu ya kan, pikiran tuh adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Kalau Anda berpikir ini kayaknya gagal, ya udah rasanya itu udah capek. Ya. Tapi kalau Anda berpikir ini, oh saya menemukan, oh ini nggak berhasil, ini nggak berhasil, oh, berarti coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Akhirnya apa? Nggak jadi nggak menyerah. Oke, mau coba terus ya. Oke. Lalu kemudian ini seorang Jack Ma yang kita tahu ya, luar biasa banget. Dia itu ditolak berkali-kali bahkan dari sejak dia di sekolah ya, di SMP, SMA, bahkan ke kuliah. Ditolak berkali-kali, gagal berkali-kali ya kan. Bahkan ketika dia melamar pekerjaan, dia melamar ke pekerjaan ke kantor polisi ya. Di kantor polisi 5 orang melamar pekerjaan, 4 orang diterima. 1 orang yang ditolak siapa? Jack Ma. Nah, mungkin kita bisa bilang ya, kalau kita nggak kenal Jack Ma, kita taunya dia adalah orang-orang yang biasa di sekitar kita, kita kan bisa bilang, ya pantas saja dia nggak hoki. Ya lihat aja wajahnya itu bukan wajah hoki ya. Kalau orang bilang ya, mukanya masuk ke dalam atau gimana ya, mungkin orang-orang yang seperti itu. Tapi lihat, seorang Jack Ma membuktikan apa? Walaupun dia terlahir seperti ibaratnya dikatain orang nggak hoki, dengan tubuh yang nggak tinggi, tubuh yang nggak cakep, nggak keren, nggak ganteng ya, nggak ganteng kayak artis-artis atau kayak gimana. Tapi lihat, dengan perjuangan dia mampu menjadikan nasib dia berbeda. Ya, seorang Jack Ma, bayangkan. Ya kenapa ditolak di kantor polisi? Ya itu yang dilihat emang nggak salah. Pasti yang dilihat tuh fisik dulu ya pertama, betul ya, dilihat waduh mana cocok nih jadi polisi ya kan. Akhirnya yang diterima yang 4 orang ya, nggak bisa ngomong main fisik ya teman-teman ya, karena tidak bisa dipungkiri tetap akan orang lain menilai kita mungkin bisa belajar untuk tidak menilai orang lain karena siapa tahu ada kemampuan di balik itu. Nah tapi orang lain tidak terhindarkan akan menilai kita ya kan. Nah jadi makanya kadang dibilang ilmu feng shui apa kayak gitu itu benar, bukannya nggak benar, benar. Tapi bukan berarti kalau kita udah tahu nasib kita nggak baik, bukan berarti kita akan tetap terus seperti itu teman-teman. Anda bisa merubah nasib Anda ya. Nah di sini tuh bahkan di dalam suta juga dikatakan bahwa apa? Kita itu nggak dilarang kan untuk melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Kita tidak dilarang untuk melakukan perbuatan jahat. Anda hanya disuruh apa? Bertekad melatih diri. Ya, dan sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali, harus tahu bahwa apa, perbuatan apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, itu yang kuwarisi teman-teman ya. Jadi disinilah kita bisa bilang, oh saya punya kesempatan untuk merubah nasib saya, apa dalam bentuk apapun saya terlahir dalam kondisi sulit seperti apapun, nggak apa-apa, karena memang ya itu saya terlahir dari karma saya berkerabat dengan karma saya. Tapi sekali lagi saya juga bisa melakukan hal yang berbeda sama yang dulu. Kalau hari ini kita dapat yang buruk-buruk, oh berarti mungkin saya dulu banyak melakukan hal yang tidak baik, yang buruk. Nah sekarang saya punya kesempatan nih untuk apa? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk merubah hidup saya, merubah nasib saya supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Nah Pak Jack Ma juga mengatakan bahwa apa? Bila kamu tidak menyerah, kamu masih punya sebuah kesempatan. Menyerah itu adalah kegagalan terbesar. Ya, nah teman-teman ya, dari mereka-mereka ini kita tahu ya bahwa apa yang paling penting itu adalah sudut pandang kita tentang kesulitan hidup kita. Sama seperti ini seorang Nick ya, terlahir tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tentunya mudah buat dia bilang, waduh hidup saya sulit. Dari awal kelahiran saya saja sudah ditakdirkan bahwa hidup saya sulit. Buktinya nih, saya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Gampang ya buat dia berkata begitu ya. Tapi lihat apa yang menjadikan dia sukses teman-teman. Ya, pola pikir, pola pandang ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya punya pilihan untuk marah kepada yang maha kuasa atas apa yang tidak saya miliki, tapi saya juga punya pilihan untuk apa? Berterima kasih atas apa yang saya masih miliki. Sama-sama masih punya apa? Mesin berpikir ini kan, otak, masih punya otak. Jadi teman-teman bisa tahu
Semua yang ada di semesta ini dihasilkan dari ini. Ya, orang-orang zaman dulu berpikir nggak mungkin bisa terbang, betul ya? Kayaknya nggak mungkin ya manusia itu bisa terbang di atas udara. Buktinya dengan pemikiran ya Wright bersaudara akhirnya bisa tercipta yang namanya pesawat, ya kan? Nah, lalu kemudian lampu seperti tadi Thomas Alva Edison, ya kan? Coba kalau dia tidak mencoba sampai ibaratnya dia berhasil, ya dia gagal kayak kita ya, gagal 10 kali ya kayaknya udah capek, nyerah. Ya udah, kayak tadi Jack Ma bilang, kalau Anda menyerah itu kegagalan terbesar. Tapi kalau Anda masih mau terus berusaha, nah ya Anda masih punya satu kesempatan, Anda masih punya peluang untuk sukses. Oke, nah mereka-mereka ini sudah membuktikan ya teman-teman ya, bahwa kesuksesan itu bisa Anda raih, Anda bisa merubah nasib Anda bisa merubah hidup Anda. Oke, nah lalu kemudian ada satu cerita, ada seorang raja yang ibaratnya itu mengidap penyakit yang boleh dibilang penyakit yang aneh ya, disebut penyakit aneh karena kenapa? Dia sudah ke dokter-dokter terkenal, tabib-tabib terkenal di daerahnya, bahkan di daerah-daerah lain sudah didatangkan juga tabib-tabib terkenal, tapi dia tak kunjung sembuh. Nah, hingga suatu ketika dia mendengar bahwa ada seorang tabib yang aneh katanya, yang aneh tapi mampu menyembuhkan penyakit-penyakit aneh sekalipun. Nah, akhirnya dia pengen ke sana ya, karena ini tabib aneh jadi nggak bisa datang ya, suka-suka dia. Yang dia ke sana, sampai di sana dia bilang sama si tabib ini, "Hei tabib, konon katanya kamu itu mampu menyembuhkan penyakit aneh. Ya, saya ini sudah kemana-mana tidak kunjung sembuh. Coba buktikan kalau kamu memang mampu menyembuhkan penyakit aneh." Nah, si tabib itu tertawa terbahak-bahak. Dia bilang masih raja, Raja, mudah, gampang. Raja itu tinggal melihat warna-warna hijau, maka raja akan sembuh. Nah, si rajanya bingung, kok aneh sih nih tabib, memeriksa saya aja enggak, ini aja enggak, kok udah bilang begitu. Tapi dia tiba-tiba teringat ya, bahwa tadi ada sudut pandang, ada pandangan dari orang-orang bahwa apa? Bahwa si tabib ini aneh memang, tapi mampu menyembuhkan. Nah, akhirnya dia menerima masukannya. Ya sudahlah, saya coba. Nah, bayangkan kalau dia nggak punya pandangan begitu dari orang-orang tentang hal-hal seperti itu, ya kan? Akhirnya apa? Dia akan langsung ngejudge, langsung menilai, tapi aneh, konyol, nggak mungkin ya gue bisa sembuh. Nah, tapi karena dia sudah ibarat dapat memasukkan pemahaman seperti itu, akhirnya dia punya pemahaman, pandangan yang berbeda ya. Sama seperti teman-teman hari ini, ya Anda sering ke wihara, Anda dengerin sharing ya, itu akan menambah apa? Pemahaman yang baik di otak Anda, di mesin berpikir Anda itu tadi ya. Anda akan punya pola pikir yang berbeda. Karena itu tadi pandangan yang benar itu akan menghasilkan cara berpikir yang benar dan sebagainya ya. Makanya itu penting sekali teman-teman, Anda meluangkan waktu Anda untuk ini mendengarkan sharing-sharing yang baik dan bermanfaat untuk pertumbuhan diri kita. Kalau Anda memasukkan ibaratnya yang sebaliknya, ya udah Anda akan dapat sebaliknya. Ya, jelas sekali ya kan teman-teman. Perbuatan apapun yang kulakukan baik ataupun buruk itu yang kau warisi. Jelas banget ya teman-teman ya. So demikian si raja ini akhirnya dia mengikuti sarannya. Nah, coba kalau anda nih atau saya sebagai si raja, karena raja mampu melakukan apapun ya, pulang ke istana apa yang dia lakukan supaya dia bisa melihat hijau-hijau. Anda bisa bilang, oh lihat itu Cici, lihat itu kan lahannya besar, pastinya namanya raja, istananya kan besar, pasti dong lahannya itu banyak hijau-hijau, betul ya. Lalu kemudian ada yang bilang, oh Cici, namanya raja, pasti dia bisa merubah semuanya jadi hijau. Dindingnya, temboknya, ya lantainya, spraynya, hordennya, bahkan baju-baju semua orang yang kerja di istana itu dirubah menjadi hijau. Bisa? Bisa. Raja dia mampu melakukan itu semua, betul ya? Lalu kemudian hal ajaib terjadi, hal aneh terjadi. Bener loh, si raja sembuh. Tapi kemudian yang sakit di istana situ lebih banyak lagi. Ya, bayangkan aja. Orang-orang yang di sana itu kan nggak punya pandangan, nggak punya masalah yang dialami si raja, dan dia nggak punya pandangan bahwa warna hijau itu mampu membuat si raja itu lebih sehat, ya kan? Nah, tau-taunya si raja pulang dirubah semua jadi hijau, ya kan? Akhirnya coba berapa banyak sih orang yang suka warna hijau, ya kan? Yang suka hijau sih nggak apa-apa, baik-baik saja, netral saja, karena dia tidak punya ibaratnya itu hal di mental
dia yang menimbulkan rasa sakit tentang warna hijau tersebut. Tapi yang nggak suka, makin dilihat, makin apa, makin enek, betul? Sudah makin enek, akhirnya sakit sendiri ya kan, kesel sendiri, tapi nggak berdaya. Akhirnya, waduh, rusak sama pikirannya sendiri. Akhirnya jadi sakit sendiri. Nah, teman-teman, lalu kemudian si raja ini memanggil si tabib itu, diundang. Nah, kali ini karena saya sudah sembuh, saya mau undang kamu ke istana saya. Saya mau kasih kamu hadiah sekalian. Saya nggak mungkin membawa orang-orang sakit di istana saya ke tempat kamu. Nah, lalu kemudian si tabibnya itu diundang. Ketika diundang, si tabibnya itu melihat istana si raja ini. Dia kaget. Hah, raja, kenapa semua jadi hijau? Nah, terus si raja bilang, loh, bukannya kamu yang menyarankan saya kalau saya mau sembuh, saya harus melihat warna hijau-hijau. Ya udah, saya ubah semua jadi hijau. Si tabib tertawa terbahak-bahak. Raja, katanya, pantas aja banyak orang jadi sakit di istana kamu ini, katanya ya. Saya jamin raja sekarang mau minta saya untuk menyembuhkan mereka semua, katanya. Terus si raja bilang, iya benar, kok kamu tahu? Nah, terus si tabib bilang, raja, sebenarnya saya kan menyuruh raja untuk melihat warna hijau. Yang raja lakukan adalah merubah semua jadi warna hijau. Ya mungkin raja berpikir itu yang tepat ya, tapi sebenarnya raja itu tidak perlu merubah semuanya. Raja hanya perlu melakukan ini ya, memakai kacamata warna hijau ya. Maka ketika raja memakai kacamata warna hijau, tanpa merubah yang ada di luar, raja bisa melihat warna hijau di mana-mana, ya kan, nuansanya hijau semua. Sama seperti anjing ini. Ketika anjing ini memakai kacamata warna biru, semua terlihat biru, ya kan? Ketika dia memakai kacamata warna merah, semua terlihat merah. Ya, maksudnya apa sih makna cerita ini, teman-teman? Jadi seperti kita banget ya, raja ini ya. Kita itu sering berpikir saya mau bahagia. Saya mau hidup saya indah, saya mau ibaratnya sukses dan sebagainya. Saya mau bahagia, mau happy ya dalam hidup ini. Tapi kemudian kita lakukan apa? Saya mau happy, kita meletakkan kondisi yang di luar kontrol kita untuk syarat kebahagiaan kita. Saya akan bahagia kalau dia minta maaf. Saya akan bahagia kalau saya punya motor. Kalau saya sudah punya motor, nanti saya mau punya mobil. Kalau sudah punya mobil yang apa, yang A, pengen punya mobil yang C, yang D, yang F. Aduh, diletakkan secara tuh. Akhirnya apa? Ya itu, Anda nggak bahagia, teman-teman. Karena kenapa? Anda meletakkan kebahagiaan itu di kondisi kebahagiaan itu di luar. Ya, nah akhirnya apa? Anda akan menimbulkan penderitaan untuk diri Anda sendiri. Ya, inilah maksudnya. Anda cukup hanya apa? Merubah cara pandang Anda. Pakai kacamata apa? Kalau Anda pakai kacamata penderitaan seperti saya dulu, ya, mereknya penderitaan, ya. Ketika saya pakai kacamata hitam, kan semua terlihat hitam ya, teman-teman ya. Ya demikian ketika saya pakai kacamata judulnya sudut pandang saya tentang penderitaan di hidup ini, maka saya akan selalu melihat penderitaan. Ketika saya masuk ke satu tempat, walaupun tempatnya terlihatnya sudah bagus, sudah nyaman, saya akan selalu fokus, saya akan selalu mencari yang membuat saya menderita. Saya akan selalu mencari hal-hal yang jelek. Saya akan bilang, tempatnya sih bagus, tapi begini begitu. Waduh, ada aja. Karena kenapa? Kacamata kita itu kita fokusnya ke sana lihatnya. Nah, bayangkan ketika Anda pakai kacamata mengeluh, komplain, ya udah semua hal, bahkan hal baik yang datang ke Anda pun Anda keluhkan, Anda komplain. Anda akan bilang, bahkan sampai ada orang yang baik kepada Anda, memberikan Anda minum, memberikan Anda makanan, Anda mungkin akan bilang, tuh kan pasti ada maunya, pasti ada maksud, ada udang di balik batu, ada sebagainya. Nah, teman-teman, Anda hanya perlu merubah sudut pandang Anda dulu. Letakkan dulu kacamata Anda yang dulu. Ya, hidup kita menderita. Ya, Anda pertama, tadi memahami hukum alam. Ya, siapa sih yang nggak menderita di dunia ini? Ya, semua juga alami. Kedua, kondisi ini akan dialami oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Lalu kemudian apa? Terima. Ya, kalau memang hidup Anda sudah menderita, ya udah terima dulu. Mau diapain, ya kan? Diterima. Karena diterima, lalu apa yang bisa Anda kontrol? Yang bisa saya kontrol adalah apa? Cara saya berpikir, cara saya berucap, cara saya bertindak. Cara saya berpikir tentang masalah saya. Cara saya berpikir tentang kesulitan yang datang ke hidup saya. Cara saya ngomongin kesulitan, masalah yang datang ke hidup saya. Cara saya menyikapi masalah, kesulitan hidup yang datang kepada saya. Lalu kemudian saya melatih pikiran saya, sudut pandang saya, pola pikir saya, bahwa masalah-masalah yang datang ke hidup saya ini adalah apa? Tantangan ataupun kesulitan ini adalah kesempatan saya untuk bertumbuh, kesempatan saya untuk belajar, kesempatan saya untuk apa? Memenangkan hidup saya, kesempatan saya untuk apa? Untuk merubah nasib saya.
ya kan? Lalu kemudian ya teman-teman, SI, yang keempat adalah SI, senyum ikhlas. Teman-teman, kita itu cerita, contoh ada cerita lucu ya, cerita lucu contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada seorang anak, dia bertanya kepada mamanya, dia tanya, mama, siapa sih Raden Ajeng Kartini ya? Terus sudah itu si mamanya bilang, kesel kali ya, karena mungkin mamanya punya pola pandang yang, lu kan udah umur segitu, udah sekolah, masa iya Raden Ajeng Kartini kagak tahu siapa? Akhirnya keluar ucapannya, ibaratnya menyempelkan anak, masa kamu nggak tahu Raden Ajeng Kartini siapa? Makanya kamu rajin-rajin dong belajar, digituin sama mamanya kan ya. Sebenarnya mungkin niatnya baik ya supaya anaknya rajin belajar ya, tapi ya itu tindakan yang dilakukan itu nggak pantas, nggak tepat ya. Itu akan menimbulkan hal buruk lainnya, yaitu konsekuensi dari perbuatan buruk akan menghasilkan hal yang buruk juga. Nah lalu kemudian si anak kesel, si anak bilang, mama tahu siapa Tante Ratna? Terus mamanya bilang, siapa? Terus mamanya anaknya bilang, mama, makanya mama rajin-rajin ya baca WhatsApp papa. Ya cerita ini bisa lucu ya, Anda dengar pertama kali, betul ya teman-teman ya. Tapi coba teman-teman yang mungkin sudah pernah mendengar cerita ini ya, atau mungkin cerita ini saya ulang-ulang deh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali, enak nggak Anda? Enak ya, bisa muntah-muntah, udah nggak ketawa lagi, betul? Nah teman-teman, sama-sama kita introspeksi ya. Kita tidak tertawa untuk cerita lucu yang sama lagi. Lalu kenapa sih kita harus menangisi masalah yang sama terus-menerus? Bahkan sudah terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kenapa harus ditangisi? Ketika Anda tangisi, Anda ingat lagi, sakitnya datang terus, ya kan? Nah, ketika sakit itu datang, Anda balik ke step pertama, memahami bahwa ini terjadi kepada siapa aja. Oke, lalu kemudian diterima. Anda justru karena menolak, makanya Anda jadi menderita terus. Ya, bahkan sampai 20 tahun kemudian Anda menderita terus. Anda terima, setelah terima lalu kemudian apa? Oke, saya ngalami kesulitan ini, saya ngalami masalah ini adalah kesempatan saya untuk belajar. Sekarang masih rasanya sakit, ya sudah. Tapi masa iya mau dibawa terus, ya kan? Saya bisa merubah apa? Cara saya berpikir tentang masalah ini, cara saya berucap tentang masalah ini, tindakan saya terhadap masalah ini, gitu. Lalu kemudian teman-teman, ingatlah bahwa kematian itu membunuh orang hanya sekali, tapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran membunuh orang setiap saat. Membunuh saat ini juga membunuh kehidupan kita. Hati-hati. Kalau kita menangisi masalah yang sama, saat ini juga teman-teman, kita menanam karma buruk untuk siapa? Diri kita sendiri lagi. Membunuh kehidupan kita nggak? Yes. Membunuh kesempatan kita untuk merubah nasib kita nggak? Yes, itu dia. Jadi teman-teman, yuk mari kita buat pilihan secara sadar. Karena teman-teman, ya ini penting sekali untuk kita, ya. Karena hanya inilah yang kita bisa kontrol. Oke, ini melalui latihan-latihan yang terus-menerus. Oke, nah teman-teman lihat, untuk orang yang senyum, yang happy, sama orang yang sedih, ya bedanya hanya di mulut ini ya. Nah, kalau yang happy, mulutnya ke atas ya, senyum ke atas ya kan. Kalau yang manyun ke bawah ya, betul ya teman-teman ya. Nah, di sinilah teman-teman secara ilmu neuroscience itu membuktikan bahwa apa? Kalau Anda senyum, itu akan mengirim sinyal ke otak kita. Nah, otak kita akan menangkap bahwa kita happy, kita senyum. Dia yang dikeluarkan lalu apa? Hormon-hormon baik, hormon-hormon bahagia. Ya, keluar adalah hormon serotonin, dopamin dan sebagainya, hormon membahagia. Tapi ketika Anda manyun, otak kita ini langsung dapat sinyalnya itu apa? Itu hidup kita ini nggak bahagia, nggak happy, sehingga yang keluar itu adalah hormon racun. Nah, itulah sebabnya kenapa orang yang banyak senyum itu terlihatnya lebih sehat, lebih ibaratnya tuh lebih awet muda ya kan. Nah, kalau orang yang manyun, nah itu yang cemberut, yang ibaratnya nggak ada happy-happynya, nah itu berarti apa? Kita tahu ya, orang-orang yang suka marah-marah, suka nggak happy, suka manyun, suka cemberut, ya itu kelihatannya jauh lebih tua ya dari usianya ya. Ya silakan, itu pilihan. Jadi teman-teman silakan membuat pilihan secara sadar. Nah teman-teman perlu ketahui, spiritualitas itu adalah tentang bagaimana kita belajar memilih, membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk hidup kita. Terlahir menjadi seorang pria itu adalah masalah kelahiran. Menjadi pria, bertumbuh menjadi pria dewasa secara fisik itu adalah masalah pertumbuhan usia. Tapi menjadi seorang pria yang bijaksana, pria yang baik, pria yang berpikir baik, berucap baik, bertingkah laku baik, itu masalah pilihan ya. Demikian juga dengan wanita teman-teman ya. Terlahir menjadi seorang wanita, seorang perempuan, itu adalah masalah kelahiran.
Lalu kemudian menjadi wanita dewasa, itu walaupun kita punya mental nggak dewasa, tapi otomatis tubuh ini tetap akan dewasa. Itu masalah perempuan usia, ya kan? Nah, menjadi seorang wanita yang bijaksana, wanita yang lembut, wanita yang mampu melakukan cara berpikir yang benar, cara berucap yang benar, bertindak yang benar dan tepat dan sesuai dengan dhamma, itu masalah pilihan, teman-teman ya. Jadi hidup ini kita belajar tentang spiritualitas, itu adalah tentang bagaimana kita melatih diri kita, karena ini adalah keterampilan. Bagaimana kita melatih diri kita supaya kita terampil berpikir baik, terampil berucap baik, terampil berbuat baik ya teman-teman. Nah, ini sebagai penutup ada satu video, silakan Anda lihat. Orang mungkin bisa meremehkan perbuatan-perbuatan baiknya. Kayaknya lu aja susah aja, gaya banget mau kasih orang gitu ya. Orang-orang bisa meremehkan ya. Dari sikapnya kita bisa tahu ya, sepertinya dia diremehkan ya. Apa sih sebagai balasan? Hanya melakukan ini setiap hari. Nah, ini kesannya nggak bisa hidup, tapi tetap ya dia lakukan perbuatan baik. Yang diomelin tetap aja dia lakukan. Dia sendiri capek, tapi dia memberikan kepada yang dirasa lebih. เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Yang didapat adalah perasaan, ได้เห็นความสุข saksi kebahagiaan, ได้เข้าใจ memperoleh pemahaman terdalam, ได้ความรัก merasakan cinta, ได้ menerima apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa teman-teman? Yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang selalu diharapkan oleh semua orang. Kebahagiaan. Kata siapa? Walaupun hidup sulit, gak bisa melihat indahnya hidup di dalam kesulitan. Bisa. Ini masalah keterampilan. Bagaimana kita melatih cara kita berpikir, cara kita berucap, dan cara kita bertindak. Ya. Terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita terlahir karena hadiah indah ini dari kehidupan ini untuk kita, teman-teman. Namun ketika kita bisa hidup dengan indah dalam situasi apapun, itu adalah hadiah dari kita kepada kehidupan ini. Terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi, semoga segala berkah kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, atau hal-hal baik apapun yang teman-teman selama ini impikan terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Semoga dengan segala kekuatan karma baik yang terus Anda kumpulkan secara berkesadaran melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, mampu mengkondisikan hal-hal baik tersebut terjadi dengan mudah di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihoto namo Buddhaya.